Oke, sekarang kita bahas tentang function. Kita langsung aja ke exercise kita yang pertama, function basic. Di JavaScript ada 3 cara membuat function: function declaration, expression, dan arrow. Di sini semua sudah ada contohnya ya, declaration, expression, dan arrow function. Sekarang kita coba buat ini ke TypeScript. Ini aku coba buka komennya. Ini fungsinya sederhana ya, menambahkan 2 buah bilangan. Perhatikan di sini kita langsung dapat errornya. Parameter X implicitly has any type. Ini solusinya simple ya. Kita tinggal tambahkan aja parameternya di sini. Ini menjadi number. Untuk variabel Y juga number. Sip. Errornya sudah hilang. Nah, untuk function, selain untuk parameternya, kita juga bisa kasih tipe data untuk return value-nya. Kalau di sini kita perhatikan return value-nya kan number. Nah, ini kita bisa kasih tipe datanya number. Ini kita tempatkan setelah tutup kurung dari functionnya ya. Nah, kelebihannya adalah kalau contohnya kita lupa kasih return value-nya, si TypeScript langsung ingatkan kita nih, must return a value. Atau kalau contohnya kita kasih tipe data yang salah, contohnya kita kasih tipe data string, sini kita langsung dapat error, is not assignable to type number. Jadi function kita sekarang cukup safe ya, cukup aman. Selanjutnya kita coba eksekusi function ini. Sini aku coba langsung console log aja, add, kemudian kita coba kasih value-nya 2 dan 3. Untuk melihat hasilnya aku coba gunakan Quokka. Ya, hasilnya di sini 5 ya. Nah, apa yang terjadi kalau contohnya kita kasih parameternya kurang seperti ini? Di sini kita langsung dapat error dari TypeScript-nya, expected 2 arguments. Atau kalau contohnya kita kasih 2 argumen, tapi tipe datanya salah, yang harusnya number kita kasih string, di sini kita dapat error, is not assignable to parameter of type number. Gimana kalau kita kasih lebih, contohnya 5? Padahal di sini parameternya cuma 2 ya. Nah, di sini kita dapat error, expected 2 arguments. Sip, mantap. Tapi ada kalanya kita butuh satu yang opsional. Value-nya bisa ada, bisa tidak. Nah, untuk ini sebagai contoh, di sini aku tambahkan satu parameter Z. Tapi ini opsional. Caranya di sini kita tambahkan karakter tanda tanya. Kalau ada karakter tanda tanya seperti ini sebelum definisi tipe datanya, nah ini berarti opsional. Itu sebabnya kalau ini contohnya aku hapus, nggak ada error ya. Nah, kira-kira apa yang terjadi kalau aku coba gunakan variabel yang Z ini? Nah, di sini kerennya TypeScript. Nah, kita langsung dikasih tahu di sini kalau yang ini nanti akan ada potensi error. Object is possibly undefined. Karena ini opsional ya, kemungkinan kan bisa kosong ya. Nah, selanjutnya untuk exercise teman-teman, coba selesaikan yang expression dan arrow function. Tapi sebelum ke sana, kita coba bahas variasi function yang lain. Sebagai contoh, function callback. Kalau yang sebelumnya kan function itu mereturn value, number, string, atau tipe data primitif yang lain. Nah, gimana caranya kalau function yang menerima function? Ini umumnya callback ya. Katakanlah callback ini nanti akan kita panggil di sini untuk memproses URL. Kita coba lihat errornya. Untuk errornya sama seperti sebelumnya ya, has any type. Ini solusinya, kita tambahkan tipe datanya, ini string, dan untuk callback, nah ini kalau kita buat void, ini nggak bisa ya. Di sini ada errornya, void has no call signature. Bagaimana kalau kita buat function seperti ini? Nah, errornya memang hilang, tapi ini kurang disarankan. Karena di sini kita tidak bisa lihat ya, function ini parameternya apa, return value-nya apa. Nah, sebaiknya di sini kita menggunakan type aliases. Katakanlah untuk tipe datanya nanti kita kasih namanya greeter. Nah, sekarang kita coba buat type aliasesnya. Type greeter. Yang tadinya function seperti ini, kita coba definisikan lebih detail. Caranya, function ini nanti akan menerima satu parameter. Nama parameternya di sini aku buat message. Ini tipe datanya string. Dan ini akan mereturn void. Void ini implementasinya ya. Ini nanti didefinisikan ketika kita memanggil function ini. Sip, sejauh ini errornya aman. Sekarang kita coba panggil function ini. Request, kemudian URL-nya ini string. Aku coba kasih contohnya TypeScript length.org.
Kemudian untuk functionnya ini aku coba buat di satu variabel terpisah supaya gampang bacanya ya. Function yang parameternya string seperti yang di type greeter ini ya. Nah, untuk implementasinya, untuk void ini simple aja, ini aku coba langsung cetak aja ya, console log str. Kita coba lihat hasilnya menggunakan Quokka. Ya, ini outputnya berhasil ya. Sip, itu untuk callback. Nah, satu lagi sebelum teman-teman melanjutkan exercise-nya, kita coba bahas function yang return value-nya itu objek. Nah, untuk exercise-nya nanti adalah membuat function seperti ini, function submit contact, yang parameternya itu di sini ada 4 ya. Nah, kalau kita lihat di tabel ini, untuk first name itu required ya. Untuk last name juga sama. Untuk gender ini opsional ya. Untuk language ini juga opsional, tapi ada default value-nya, English. Nah, untuk default value tadi belum kita bahas. Nah, untuk default value sebenarnya sama aja seperti JavaScript. Sebagai contoh, anggaplah di function kita sebelumnya yang add ini, aku buatkan satu parameter yang default value-nya itu contohnya 0. Nah, untuk default value kita nggak perlu definisikan tipe data ya. Karena ini secara default value-nya sudah ada, kita bisa gunakan di sini ya. Sip, itu untuk default value. Nah, yang menarik di sini adalah return-nya itu nanti objek. Jadi return value-nya itu nanti first name, last name, dan language. Nah, untuk ini solusinya nanti teman-teman bisa menggunakan type aliases. Katakanlah di sini kita buat namanya kontak dan kita definisikan objeknya di sini. First name, ini string, last name ini juga string, gender ini string, dan language ini juga string. Tapi gender di sini kan opsional ya. Nah, karena ini opsional, di sini kita tambahkan karakter tanda tanya seperti ini. Nah, untuk language ini kita nggak perlu buat opsional seperti ini ya, karena value-nya sudah pasti ada. Sip. Nah, selanjutnya teman-teman untuk exercise, kita coba review dulu. Yang pertama, teman-teman coba exercise dulu untuk yang function expression dan row function. Kemudian lanjut ke submit contact, yang spesifikasinya nanti semuanya ada di sini. Sip, silakan pause video ini, coba latihan untuk exercise-nya. Kalau sudah, nanti kita akan bahas solusinya. Oke, sekarang kita coba bahas solusinya. Mudah-mudahan teman-teman sudah coba exercise-nya sebelumnya ya. Untuk function expression, ini simple ya. Kita tinggal tambahkan tipe datanya di sini, di parameter dan return function-nya. Untuk row function juga sama. Cukup simpel ya. Selanjutnya untuk submit contact. Nah, di sini untuk parameternya seperti biasa aku coba define semua tipe datanya ya. Dan untuk return type-nya ini aku menggunakan type aliases. Type aliases yang sudah kita buat sebelumnya di sini. Dan untuk return-nya, kalau teman-teman perhatikan di sini, aku menggunakan sedikit logic untuk gender. Jadi kalau gendernya ada, karena sebelumnya kan gender itu opsional ya. Kalau gendernya ada, value-nya di return. Sebagai contoh di sini, sini ada typo sedikit. Untuk parameter ketiga ini harusnya language ya. Nah, perhatikan di sini, kalau gendernya ada, nah di sini akan di return gender. Untuk result-nya ya. Kalau seandainya ini tidak ada, untuk return value-nya tidak ada gender. Sip, mantap. Selanjutnya kita lanjut ke res parameter. Nah, sebagai contoh di sini kita punya function fruit collection. Di sini parameternya ini menggunakan res ya. Dan ini sudah pasti error kalau kita lihat ke tab problem has any types. Nah, untuk ini solusinya simple. Kita bisa langsung define tipe datanya di sini. Kita kasih tipe datanya array of string. Sip ya. Dan kita juga bisa buat union. Sebagai contoh mungkin kita mau menerima string dan number. String number. Nah, sekarang kita bisa tambahkan number di sini. Ada satu error, item. Oh iya, yang ini belum kita kasih tipe datanya ya tadi. Ini kita kasih tipe datanya string. Sip, aman. Cukup simpel ya untuk res parameter. Selanjutnya untuk conditional type. Nah, ini case-nya adalah
kita menerima parameter yang string atau number. Dan untuk return value-nya juga sama. Bisa string atau number. Dan tidak boleh menggunakan any. Nah, untuk ini, cara yang pertama kita tentu bisa menggunakan union. Seperti yang sebelumnya kita sudah gunakan di atas. Untuk parameternya kita bisa menerima string, juga bisa menerima number, dan yang lain-lain. Untuk return value-nya juga sama, kita bisa buatkan union ya, string, number. Cukup simpel. Nah, solusi yang kedua, kita bisa menggunakan generic. Nah, yang ini pendekatannya sedikit berbeda ya. Kalau yang union itu tipe datanya didefinisikan di functionnya, kalau yang generic nanti itu dari yang manggil functionnya. Coba buat functionnya dulu ya. Generic. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan angel bracket seperti ini. Dan di dalam ini kita buat type variable. Ini namanya type variable ya. Nah, ini gunanya untuk mendeteksi tipe data dari yang manggil function ini. Nah, selanjutnya itu kita bisa gunakan untuk tipe data parameternya. T, seperti ini ya. Dan kita juga bisa gunakan untuk return type-nya. T. Kita coba ya. Nah, cara manggilnya nanti sedikit berbeda dari function pada umumnya. Generic, kemudian di sini kita juga menggunakan angel bracket. Nah, di sini kita define tipe datanya. Contoh di sini string. Kemudian kita masukkan parameternya hello. Simple ya. Nah, kalau kita mau yang number contohnya, kita tinggal buat number di sini dan perhatikan di sini kita langsung dapat error ya. Errornya not assignable to type number karena di sini kita definisikan number. Nah, ini tinggal kita buat ke number. Nah, kalau kita perhatikan bedanya dengan yang union, kalau untuk union itu tipe datanya kita definisikan langsung di functionnya. Nah, kalau generic itu tipe datanya itu kita definisikan dari yang manggil. Ini tentunya lebih dinamis ya. Sip, dan solusi yang terakhir kita bisa menggunakan overloading. Ini function yang saling menimpa ya. Nah, di sini tadi kita kan bisa menerima string dan number. Nah, caranya di sini aku coba buat functionnya overload, kemudian parameternya string. Yang di return juga string. Sip. Kemudian kita tambahkan lagi function yang sama tapi parameternya beda. Number, ini returnnya number. Dan yang terakhir ini kita buat any. Any, dan di sini kita definisikan untuk fungsionalnya. Di sini kebetulan kita langsung return aja ya. Nah, ini agak sedikit aneh ya. Ada 3 function yang sama, tapi tidak ada error di sini. Jadi, kalau kita perhatikan di sini, di baris pertama, ini kita langsung tutup ya. Di sini menggunakan titik koma. Untuk yang di baris kedua juga sama. Dan logiknya itu kita definisikan di function yang terakhir. Nah, kalau kita coba eksekusi ini, sebagai contoh di sini, city overload, kita coba kasih string, hello. Ini berhasil ya. Kalau kita coba kasih number, 1, 2, 3, sip, berhasil. Kalau kita kasih tipe data yang lain, contohnya bulan. Ini aku coba kasih true. Nah, di sini kita langsung dapat error seperti ini ya. No overload match this call. Karena yang diterima itu cuma string dan number. Nah, kenapa ada any di sini? Nah, ini simpelnya adalah function yang di sini ini untuk deklarasinya, sedangkan yang di sini untuk implementasinya. Nah, teknik function overloading ini memang nggak terlalu sering digunakan, tapi ini penting buat teman-teman kalau contohnya nanti melihat satu base code yang tiba-tiba ada function seperti ini, biar nggak bingung ya. Sip, sejauh ini kita sudah membahas banyak hal tentang function, mulai dari function yang paling basic, kemudian optional dan default parameter, rest parameter, dan conditional type. Di video selanjutnya kita akan bahas tentang classes. Sampai jumpa di video selanjutnya.